Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratin Nada Aimatin F dengan NIM T2019-8091. Saya akan mempresentasikan tugas UAS proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar siswa pada materi Kingdom Plantae kelas 10 di MA Islamiyah Kepung. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Belajar merupakan suatu hal yang penting bagi setiap manusia, baik dari kecil hingga dewasa. Belajar tak hanya berbatas di bangku sekolah saja, tetapi juga di luar sekolah. Bahkan ketika masih kecil, anak-anak diberikan pengajaran oleh orang tuanya supaya bisa berkembang dengan baik, seperti berjalan, berbicara, dan bergerak melakukan sesuatu dengan mandiri. Adapun belajar yang dilakukan di dalam sekolah biasanya disebut dengan pendidikan formal. Pendidikan akan dapat mencapai tujuan jika hasil belajar yang diperoleh juga baik. Nah, supaya bisa mendapatkan hasil belajar yang baik, guru harus menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kondisi para siswanya supaya tujuan belajar dapat tercapai. Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar oleh orang dewasa kepada mereka yang dianggap belum dewasa. Setiap sesuatu pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan pendidikan. Tujuan pendidikan dijadikan sebagai pedoman bagaimana seharusnya proses pendidikan itu berjalan dan hasil yang diharapkan dari proses pendidikan. Adapun fungsi dan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 berbunyi bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam pendidikan, kehadiran media memiliki peran sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar. Tanpa ada media pembelajaran yang mendukung, maka materi pelajaran bisa saja tidak tersampaikan kepada siswa. Hal ini ditandai dengan adanya siswa yang kurang paham dan merasa bosan karena penyampaian guru yang terkesan monoton. Jadi, guru harus merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas dan peserta didiknya supaya dapat mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif sehingga materi dapat tersampaikan kepada peserta didik. Secara sederhana, media pembelajaran merupakan perantara dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan alat-alat tertentu sehingga peserta didik dapat menerima dan memahami materi dengan baik dan cepat. Media pembelajaran yang kreatif dan inovatif akan menciptakan semangat belajar bagi peserta didik. Selain itu, media pembelajaran yang dirancang dengan baik akan membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya media, pembelajaran menjadi lebih variatif dan tidak monoton. Karena pembelajaran yang monoton cenderung akan membuat peserta didik merasa bosan, sehingga diperlukan adanya media pembelajaran yang inovatif dan kegiatan pembelajaran menjadi lebih jelas, bervariasi, menarik, dan interaktif. Salah satu media pembelajaran yang menarik dan dapat melatih kreativitas peserta didik adalah mind mapping. Mind mapping jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah peta pikiran yang diciptakan atau dikenalkan oleh Tony Buzan. Dari hasil observasi yang dilakukan di MA Islamiyah yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa sistem pembelajaran masih menggunakan metode konvensional, yakni pembelajaran lebih berpusat pada guru dan cenderung membuat siswa menjadi pasif di kelas dan hanya beberapa saja yang aktif.
Peneliti juga melakukan wawancara kepada siswa kelas 10 MA Islamiyah Kepung bahwa pembelajaran dengan metode tersebut cenderung membuat bosan dan siswa menjadi sedikit sulit menerima materi, terutama siswa yang berada di bangku belakang. Siswa akan merasa bosan dan mengantuk ketika guru hanya menyampaikan materi melalui ceramah saja yang kemudian memberi soal kepada para siswanya. Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di sekolah tersebut berupa penelitian eksperimen menggunakan media pembelajaran mind mapping. Dengan demikian, peneliti mengangkat judul yaitu pengaruh penggunaan media pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa pada materi Kingdom Plantae kelas 10 DMA Islamiyah Kepung. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada materi Kingdom Plantae menggunakan media pembelajaran mind mapping. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah ada pengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 10 MA Islamiyah dengan menggunakan media pembelajaran mind mapping pada materi Kingdom Plantae, dan yang kedua yaitu bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran mind mapping pada materi Kingdom Plantae. Kemudian yang ketiga dari bab pertama yaitu tujuan penelitian. Terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh hasil belajar siswa kelas 10 MA Islamiyah Kepung dengan menggunakan media pembelajaran mind mapping pada materi Kingdom Plantae, dan yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran mind mapping pada materi Kingdom Plantae. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Terdapat dua jenis manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam usaha-usaha yang mengarah pada pengembangan media pembelajaran biologi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan wawasan terkait media pembelajaran dan dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya ataupun menjadi perbandingan dengan penelitian mengenai media pembelajaran. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu ada bagi siswa, guru, dan sekolah. Yang pertama yaitu bagi siswa. Manfaat bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan kreativitas siswa karena dibutuhkan kemampuan untuk mengkreasikan catatan dalam bentuk mind mapping. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa di dalam kelas dan meningkatkan daya ingat siswa terhadap materi yang diajarkan. Kemudian yang kedua yaitu bagi guru. Diharapkan penelitian ini guru bisa mendapatkan strategi pembelajaran melalui media pembelajaran mind mapping sebagai suatu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Diharapkan juga dapat membantu guru dalam melaksanakan kurikulum dan kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien, serta memberikan media pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik pada mata pelajaran biologi. Bagi sekolah, yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi sekolah mengenai media pembelajaran yang kreatif dan menarik dalam pembelajaran biologi. Kemudian yaitu ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ada variabel penelitian dan indikator penelitian. Yang pertama yaitu variabel penelitian. Jadi variabel penelitian ini menurut Sugiono tahun 2017 merupakan suatu sifat, atribut, atau nilai dari objek, orang, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.
Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan media pembelajaran mind mapping, dan variabel terikat atau dependent dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa kelas 10 MA Islamiyah. Kemudian indikator penelitian. Indikator penelitian dalam penelitian ini diantaranya yaitu pengaruh media pembelajaran, kemudahan memahami materi pelajaran, ketuntasan belajar siswa secara individual dengan kriteria kelulusan minimal 75, dan yang terakhir yaitu hasil belajar siswa. Kemudian yang terakhir dari bab pertama yaitu definisi istilah. Yang pertama yaitu pengaruh merupakan daya yang timbul dari sesuatu sehingga menghasilkan perubahan. Adapun media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan informasi dan dalam proses belajar mengajar kepada siswa. Jadi pengaruh media pembelajaran merupakan suatu perubahan yang terjadi diakibatkan dari penggunaan media. Pengaruh penerapan media mind mapping dalam pembelajaran biologi akan mempermudah siswa untuk memahami dan menguasai materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu hasil belajar merupakan prestasi atau nilai belajar siswa secara keseluruhan sehingga memberikan perubahan pada siswa. Dan yang ketiga, pengaruh media pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa merupakan daya yang timbul dari media pembelajaran mind mapping sehingga memberikan perubahan terhadap hasil belajar siswa pada materi biologi Kingdom Plantae. Bab kedua yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu landasan teori. Pertama yaitu media pembelajaran. Media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa Latin medius, yang berarti tengah, pengantar, atau perantara. Istilah media ini dapat mengacu pada segala sesuatu yang bisa membawa dan menyampaikan pesan atau informasi antara sumber dan penerima, misalnya video, bahan cetak, televisi, alat komunikasi, dan instruktur. Itu semua dianggap sebagai media karena berfungsi membawa dan mengirimkan informasi untuk penerima. Adapun pembelajaran dapat dipahami sebagai upaya sengaja yang dilakukan untuk mengelola peristiwa belajar dalam memfasilitasi peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dari penjelasan tadi dapat dipahami bahwa media pembelajaran merupakan semua bentuk fisik yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan informasi dan memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa barang atau bahan yang bersifat tradisional, misalnya gambar, kapur tulis, slide, video tape, handout, atau video langsung. Selain itu, media juga dapat berupa bahan atau peralatan terbaru, misalnya internet, komputer, atau video interaktif. Peralatan yang digunakan dalam pembelajaran harus bisa menyampaikan informasi berisi pesan-pesan pembelajaran supaya peserta didik dapat mengkonstruksi pengetahuan mereka dengan efektif dan efisien. Manfaat media pembelajaran. Terdapat beberapa manfaat media pembelajaran. Yang pertama yaitu membantu berlangsungnya kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik. Tentu tidak semua materi pelajaran dapat disampaikan dengan secara verbal saja, tetapi perlu alat bantu lain yang dapat membantu mengirimkan materi kepada peserta didik. Dengan begitu, pendidik akan terbantu dalam menyampaikan materi pelajaran dan peserta didik akan lebih terbantu dan mudah memahami konsep materi yang disampaikan. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik, meningkatkan antusiasme dan rasa ingin tahu peserta didik, serta interaksi antara sumber belajar peserta didik dan pendidik menjadi lebih interaktif. Manfaat media pembelajaran yang ketiga yaitu dapat mengatasi tenaga, daya indera, ruang, dan waktu yang terbatas.
Materi pelajaran yang kompleks memerlukan waktu yang panjang untuk menyampaikannya. Oleh karena itu, media pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik materinya sehingga dapat mengatasi keterbatasan yang ada. Media pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan gaya belajar peserta didik sehingga dapat memberikan pilihan dan kesempatan kepada peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya, baik yang cenderung memiliki gaya belajar visual, kinestik, ataupun auditori. Dengan hadirnya media pembelajaran diharapkan menjadi lebih variatif dan tidak monoton karena pembelajaran yang monoton cenderung akan membuat peserta didik merasa bosan dan sulit menerima materi pelajaran. Selanjutnya yaitu mind mapping. Mind map dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pemetaan pikiran. Mind yang berarti pikiran dan map yang artinya peta. Pemetaan pikiran atau mind map ini merupakan metode atau cara yang dilakukan dalam menyusun catatan untuk berpikir. Adapun pengertian mind map menurut penemunya yaitu Tony Buzan ialah suatu teknik mencatat di mana sisi kreativitasnya lebih menonjol sehingga pemetaan pikiran menjadi efektif. Mind map ini pertama kali diperkenalkan ke dunia oleh Tony Buzan. Beliau berasal dari Inggris yaitu seorang pakar pengembangan otak, kreativitas, dan revolusi pendidikan sejak awal tahun 1970-an. Mind map atau disebut juga dengan konsep pemetaan pikiran diperoleh Tony Buzan dengan menggabungkan teks dan gambar dalam sebuah bentuk jaringan sehingga mudah dipahami, mudah diingat, dan menarik. Munculnya konsep mind map oleh Tony Buzan berasal dari peristiwa yang menginspirasinya. Sebenarnya peristiwa tersebut pernah dialami oleh banyak orang, yakni ketika bergantung pada catatan-catatan yang dibuat untuk mengingat pelajaran di sekolah, tetapi ternyata catatan tersebut banyak, bertele-tele, tidak rapi, dan materi yang dianggap membosankan justru akan membuat stres sebelum membacanya dan catatan yang telah disusun menjadi tidak berguna. Konsep mind mapping ini merupakan perpaduan antara imajinasi dan asosiasi yang secara alami dapat menyeimbangkan fungsi otak kiri dan otak kanan, sehingga memungkinkan otak untuk mengingat sebuah informasi dengan rinci hingga bertahun-tahun. Kemudian Tony Buzan juga menjelaskan bahwa mind map dapat membantu seseorang untuk belajar, menyimpan dan mengatur sebanyak mungkin informasi serta mengelompokkan informasi sehingga memberikan kemudahan untuk mendapatkan kembali segala informasi yang dibutuhkan. Manfaat mind mapping. Terdapat beberapa manfaat mind mapping. Yang pertama yaitu mengajak peserta didik untuk mengkreasikan pengetahuan mereka melalui teks dan gambar sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Yang kedua, mendefinisikan tema utama di tengah-tengah gambar sebagai pusatnya sehingga menjadi sangat jelas. Kemudian, hubungan berbagi informasi atau pengetahuan akan mudah dipahami. Informasi akan lebih mudah dipahami dan diingat serta dapat meningkatkan daya ingat hingga 78%. Tiap mind mapping yang dibuat memiliki keunikan tersendiri sehingga memudahkan proses mengingat. Kemudian mempercepat dalam mencatat karena hanya menggunakan kata kunci dan catatan menjadi lebih menarik. Selanjutnya, dapat mengubah informasi menjadi pengetahuan, wawasan, dan tindakan karena menyajikan informasi yang fokus pada hal-hal yang penting sehingga dapat mendorong orang untuk mengelaborasi dan mengeksplorasi lebih jauh. Dan yang terakhir yaitu membantu peserta didik untuk mengoptimalkan fungsi otak kiri dan otak kanan mereka dengan seimbang. Cara membuat mind mapping. Membuat mind mapping tidaklah sulit. Tony Buzan menyebutkan bahwa terdapat beberapa bahan yang harus dipersiapkan untuk membuat mind mapping, di antaranya kertas kosong tanpa garis, pulpen dan pensil warna, otak, dan imajinasi. Adapun langkah-langkah dalam membuat mind mapping dijelaskan oleh Tony Buzan terdapat 7 langkah, yaitu yang pertama,
Mulailah membuat mind mapping di tengah halaman kosong dan tarik garis ke samping. Dengan memulai gambar dari tengah akan memberikan kebebasan pada otak untuk menyebar ke segala arah dan mengekspresikan diri secara lebih bebas dan alami. Cara yang selanjutnya, gunakan gambar sebagai ide utama, yaitu gambar di tengah kertas sebagai pusatnya. Gambar memiliki banyak arti dan dapat membantu seseorang menggunakan imajinasinya. Gambar pusat atau gambar sentral akan membuat seseorang lebih tertarik, membuat seseorang tetap fokus, membantu berkonsentrasi, dan membuat otak menjadi lebih bersemangat. Selanjutnya yaitu gunakan kombinasi warna dalam membuat mind mapping. Warna akan memberikan ketertarikan pada otak seperti halnya gambar. Warna akan menambah semangat dan membuat mind mapping lebih terlihat hidup atau lebih terlihat menarik. Menambah energi atau semangat untuk berpikir kreatif dan lebih menyenangkan. Selanjutnya yaitu hubungkan cabang utama dengan gambar pusat yang ada di tengah. Kemudian lanjutkan menghubungkan garis cabang 2 ke cabang utama, cabang ketiga ke cabang kedua, dan seterusnya. Menghubungkan cabang-cabang dalam mind mapping akan membuat seseorang lebih mudah memahami dan mengingat dengan mudah. Selanjutnya yaitu usahakan membuat garis cabang dengan melengkung dan bukan hanya dengan garis lurus, sehingga tidak membosankan dan lebih menarik. Selanjutnya, gunakan satu kata kunci pada tiap garis karena tiap kata akan memunculkan ide atau gagasan baru, sedangkan kalimat itu akan memberikan batasan kebebasan untuk memunculkan ide baru. Dan angka yang terakhir yaitu tambahkan gambar pada seluruh mind mapping karena gambar memiliki banyak makna dan lebih efektif untuk mewakili kata, kalimat, atau ide yang ingin disampaikan. Kelebihan dan kekurangan mind mapping. Yang pertama yaitu kelebihan mind mapping. Menurut Ramdhani dan kawan-kawan tahun 2020 terdapat beberapa kelebihan mind mapping, diantaranya yaitu mengaktifkan seluruh otak, yaitu otak kiri dan otak kanan, dapat memfokuskan seseorang pada pokok bahasan, memberikan gambaran yang jelas secara rinci dan menyeluruh. Penggunaan mind mapping akan lebih efektif dan efisien. Ide dan kreativitas dapat muncul ketika membuat mind mapping. Adapun lanjut Ramdhani dan kawan-kawan tahun 2020 juga menyebutkan beberapa kekurangan mind mapping, diantaranya yaitu dalam membuat mind mapping terkadang hanya beberapa siswa yang aktif saja. Kemudian harus memiliki banyak pengetahuan dengan cara membaca, informasi yang masuk tidak dapat secara detail, hanya poin-poin penting saja. Memungkinkan orang lain kurang memahami mengenai mind mapping karena yang dicantumkan poin-poin penting saja. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan terdapat kesulitan dalam meletakkan alur panah mind mapping dengan baik, sehingga mind mapping terlihat tidak rapi atau bahkan kurang bisa dipahami. Hasil belajar. Hasil belajar merupakan serangkaian perubahan yang terjadi pada diri peserta didik, baik berupa aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hasil belajar juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa yang dinyatakan dalam bentuk skor yang dinilai melalui tes setelah mempelajari materi tertentu. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tiap individu secara sengaja atau tidak sengaja, sehingga terjadi perubahan dari tahu menjadi tahu, dari tidak bisa melakukan sesuatu menjadi bisa melakukan sesuatu, dan sebagainya. Kemudian dalam Maki dan Aflaha 2017 menjelaskan beberapa klasifikasi hasil belajar menurut Benjamin Bloom, diantaranya yaitu yang pertama, ranah kognitif yang berkaitan dengan intelektual yang meliputi 6 aspek, yaitu pengetahuan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Yang kedua yaitu ranah afektif berkaitan dengan sikap yang meliputi 5 aspek, yaitu penerimaan, jawaban, penilaian, internalisasi, dan organisasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ranah psikomotorik
Ranah ini berkaitan dengan keterampilan yang terdiri atas 6 aspek, yaitu gerakan refleks, kemampuan konseptual, keterampilan gerak dasar, keterampilan kompleks, ketepatan, gerakan interpretatif dan ekspresif. Pembelajaran biologi. Biologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang memiliki kebenaran secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Biologi merupakan ilmu pengetahuan yang sudah terbukti keilmiahannya, akan terus berlaku hingga terdapat bukti yang bisa menggugurkannya. Terdapat beberapa hal yang perlu dipelajari sehingga membantu pemahaman mengenai hakikat biologi dan dapat menjadikan seseorang arif ketika akan mengembangkan biologi di era modern. Di antaranya yaitu biologi sebagai kumpulan pengetahuan. Biologi merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam, sehingga menjadikan biologi sebagai ilmu yang mempelajari mengenai makhluk hidup yang berhubungan dengan alam semesta. Pengetahuan yang diperoleh tentang biologi termasuk pengetahuan yang ditemukan pada zaman dahulu hingga pengetahuan atau penemuan baru. Kemudian biologi sebagai suatu proses investigasi, yakni dapat dipahami sebagai kaitannya dengan laboratorium dan perangkat yang ada di dalamnya. Sejak dulu para ilmuwan melibatkan metode ilmiah dalam memberikan gagasannya atau mengembangkannya. Metode ilmiah dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah pengamatan gejala yang terjadi di alam, merumuskan hipotesis, melakukan pengujian, dan membuat generalisasi yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah disampaikan. Kemudian biologi merupakan kumpulan nilai. Jadi dapat dimengerti bahwa biologi melekat nilai-nilai yang bersifat alamiah di dalamnya. Nilai tersebut diantaranya yaitu jujur, rasa ingin tahu, teliti, menghormati pendapat orang lain, kerjasama, dan keterbukaan dalam berbagai fenomena yang baru. Kemudian yang terakhir yaitu biologi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Biologi merupakan salah satu ilmu yang disebut banyak berkontribusi dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses penemuan melalui pendekatan ilmiah. Salah satu contohnya yaitu permasalahan mengenai kesehatan, kebersihan, perbaikan gizi, hingga berbagai temuan rekayasa genetika yang lain. Kingdom Plantae. Kingdom Plantae ini merupakan salah satu sistem klasifikasi makhluk hidup pada tingkat tumbuhan rendah dan tumbuhan tinggi. Plantae juga diartikan sebagai kelompok tumbuh-tumbuhan. Kingdom Plantae terdiri dari 3 kelompok yaitu Bryophyta atau lumut, Pteridophyta, paku-pakuan, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Kemudian yang kedua dari bab 2 yaitu penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini menggunakan 3 penelitian terdahulu yaitu berupa skripsi. Yang pertama yaitu Muhammad Ashabul Kahfi tahun 2020 dengan skripsi yang berjudul Pengaruh Penerapan Media Pembelajaran Mind Mapping terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 8A di SMP Plus Sabilur Rasyad Sidoarjo. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan media pembelajaran mind mapping dalam pembelajaran PAI masuk ke dalam kategori sangat baik. Prestasi belajar siswa juga menunjukkan ke dalam kategori sangat baik yang dibuktikan dengan hasil persentase sebesar 92,30%. Kentuntasan ini menunjukkan bahwa peserta didik telah menguasai konsep materi dengan sangat baik. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ashabul Kahfi adalah sama-sama membahas mengenai pengaruh media pembelajaran mind mapping, sedangkan perbedaan antara keduanya yaitu pada penelitian terdahulu variabel kontrolnya adalah prestasi belajar siswa.
Yang kedua yaitu Gendis Pindoyurika tahun 2019 dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Mind Mapping terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 11 Palembang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa media pembelajaran mind mapping berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik pada materi ekonomi. Hal ini dibuktikan melalui tes siswa yang menunjukkan ke dalam kategori tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu mohon maaf sebelumnya perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Gendis Pindoyurika yaitu penelitian terdahulu variabel terikatnya berupa motivasi belajar peserta didik dan materi pembelajaran yang digunakan adalah ekonomi. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh media pembelajaran mind mapping pada siswa sekolah menengah tingkat atas. Kemudian yang ketiga yaitu Ulfa Ramadan Al-Marwan tahun 2017 dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Mind Mapping terhadap Minat Belajar Peserta Didik pada Pelajaran Ekonomi kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 27 Bandung. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa media pembelajaran mind mapping ini berpengaruh terhadap minat belajar siswa dengan persentase sebesar 33,60% dan minat belajar siswa meningkat sebesar 0,537. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Ramadan Al-Marwan adalah sama-sama meneliti mengenai pengaruh media pembelajaran di tingkat sekolah menengah atas, sedangkan perbedaannya ialah pada variabel kontrolnya, yang mana pada penelitian terdahulu variabel kontrolnya berupa minat belajar peserta didik dan materi pelajaran yang digunakan adalah materi ekonomi. Hipotesis penelitian. Terdapat dua hipotesis penelitian yaitu yang pertama H0 yakni tidak terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa pada materi Kingdom Plantae, dan yang kedua yaitu HA yakni terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran mind mapping terhadap hasil belajar siswa pada materi Kingdom Plantae. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Dinamakan penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka dan analisisnya menggunakan statistik. Kemudian jenis penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dengan kondisi yang terkendalikan. Tempat dan waktu penelitian yaitu tempat penelitian dilakukan di MA Islamiyah Kepung yang berada di Jalan Delima nomor 2 Dusun Bulurejo, Desa Damarwulan, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 karena materi Kingdom Plantae masuk pada semester genap kelas 10. Peneliti memilih tempat tersebut karena permasalahan yang didapatkan. Selain itu, letak atau lokasi sekolahnya yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh peneliti. Pihak sekolah pun juga ramah sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 MA Islamiyah Kepung yang mana secara keseluruhan berjumlah 48 siswa yang terdiri dari dua kelas yaitu kelas 10 MIPA 1 berjumlah 23 anak dan kelas 10 MIPA 2 berjumlah 25 anak.
Adapun sampel yang digunakan adalah kelas 10 MIPA 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas 10 MIPA 1 sebagai kelas kontrol. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan teknik pengambilan sampel dari non-probability sampling adalah sampling jenuh. Kemudian desain rancangan penelitian. Desain rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuasi eksperimen. Adapun desain kuasi eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-equivalent control group design. Jenis data yang digunakan berdasarkan sumbernya adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber. Kemudian jenis data berdasarkan sifatnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah data interval dan rasio. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu wawancara, observasi, angket, dan tes. Adapun instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara atau pedoman pertanyaan, pedoman pengamatan atau participant observation, lembar angket atau kuesioner, dan lembar soal atau lembar kerja peserta didik. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik inferensial menggunakan statistik parametris. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.